Nah, buku Ikigai ini ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Miralles. Jadi dia adalah seorang Spanyol, berkebangsaan Spanyol. Hanya saja dia menetap dan bekerja di Jepang. Nah, Ikigai merupakan prinsip moral hidup dari bangsa Jepang yang kalau kita mau telusuri definisi etimologinya, Ikigai berasal dari dua akar kata, yaitu Iki dan Gai. Iki artinya hidup dan Gai adalah menjadi berharga. Sehingga kita mau terjemahkan secara bebas, Ikigai berarti alasan berharga agar kita tetap hidup. Ini sama seperti judul buku dari Matt Haig yang berjudul Reason to Stay Alive. Nah, di dalam buku ini Garcia dan Miralles juga menjelaskan tentang logoterapinya ala Viktor F. Frankl. Menurut saya buku itu merupakan salah satu buku yang wajib teman-teman baca sebelum teman-teman mati, karena dia bisa menjadi top 10 bagi kawan-kawan resentor. Kenapa? Karena dalam logoterapi kita diajarkan untuk bagaimana memaknai hidup even kita dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Nah, kembali kepada Ikigai. Ikigai sama seperti logoterapi, yaitu alasan berharga kita mengapa kita harus tetap hidup. Ikigai orang nggak mesti muluk-muluk. Ikigai bisa sesederhana alasan kita bangun pagi setiap hari, atau bahkan sampai kepada alasan besar seperti ingin hidup di atas 100 tahun. Nah, kita tahu bahwa bangsa Jepang adalah bangsa atau warga yang angka harapan hidupnya itu sangat tinggi. Specifically orang-orang yang berada di Pulau Okinawa. Jadi rata penduduk Jepang itu usianya 80-an tahun, baik itu perempuan maupun laki-laki. Bahkan centenarian ini atau warga yang lebih dari 1 senturi atau 100 tahun atau 1 abad itu tidak sedikit kita jumpai di Pulau Okinawa tersebut. Nah, salah satu alasan dasarnya karena filosofi moral para penduduk Okinawa atau Jepang secara umum, yaitu Ikigai. Nah, Ikigai, jika kita mau rumuskan secara diagram, bisa kita temukan dari apakah itu misi, pekerjaan, profesi, atau bahkan passion. Yang pertama, misi. Misi merupakan kombinasi dari bidang yang kita sukai dan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, saya pribadi memiliki misi, yaitu sehari sebuku. Bahwa alasan saya untuk bangun setiap pagi adalah untuk menyelesaikan setidak-tidaknya 1 buku setiap hari. Yang kedua adalah pekerjaan. Pekerjaan itu kombinasi antara sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh dunia dan sesuatu yang padanya kita dapat dibayar. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai pekerjaan. Pekerjaan saya sebagai pendidik atau pengajar, baik itu di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Dan yang ketiga, Ikigai bisa datang dari profesi. Profesi itu merupakan kombinasi dari sesuatu yang Anda dapat dibayar atasnya dan bidang keahlian Anda. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai profesi. Profesi saya sebagai seorang peneliti dalam Research Institute. Dan yang terakhir, Ikigai juga datang dari passion. Passion itu adalah kombinasi atau irisan antara bidang keahlian Anda di satu sisi dan bidang yang Anda sukai atau minati di sisi yang lain. Nah, minat saya tentunya di dunia pendidikan atau di dunia literasi. Itulah irisan dari Ikigai. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh Garcia dan Miralles ini, ia menyertakan 10 aturan Ikigai atau 10 kiat praktis untuk hidup seperti orang Jepang, yaitu hidup bahagia dan panjang umur seperti orang Jepang. Yang pertama, terus aktif dan sedapat mungkin jangan pensiun. Kalau pensiun kita artikan sebagai berhentinya kita dari pekerjaan formal, it's okay. Tetapi pensiun yang diartikan sebagai tidak aktifnya kita dari seluruh pekerjaan, itu jangan sampai. Kenapa? Karena rata orang yang telah pensiun, apalagi telah lansia, kekurangan pekerjaan, tidak aktif lagi, tidak produktif, maka tiba-tiba penyakit kemudian datang silih berganti. Nah, sehingga orang-orang Jepang, even dia umur 100 tahun atau centenarian, masih tetap aktif atau bahkan dapat bermain bersama cicit-cicit mereka. Yang kedua, perlahan saja atau slow down. Nah, ini juga ada buku yang menarik tentang bagaimana hal-hal
tertentu itu hanya dapat kita nikmati atau kita lihat secara saksama jika kita berjalan secara perlahan, atau the things you can see when you slow down. Nah, itu buku yang ditulis oleh salah seorang filosof Korea. Sekarang juga menjadi bestseller di Gramedia. Yang ketiga, jangan penuhi perutmu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa isi perut sekitar 80% saja. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwa berhentilah sebelum kenyang. Bahwa sepertiga perut kita diisi dengan makanan, sepertiga diisi dengan minuman, dan sepertiga lagi dengan udara. Makan dan minumlah secara sehat. Nah, orang-orang Jepang, specifically orang-orang Okinawa atau yang tinggal di Pulau Okinawa, itu tidak memakan babi dan tidak mengonsumsi alkohol sebanyak orang-orang Jepang di luar Pulau Okinawa, apalagi orang-orang Barat pada umumnya. Itulah salah satu rahasia mengapa mereka bisa hidup ratusan tahun. Yang keempat, kelilingi dirimu dengan teman-teman baik. Seorang bijak berkata bahwa kamu adalah 5 teman terdekatmu. Mungkin kita bisa scroll kontak kita, siapa 5 orang terdekat kita, 5 orang yang padanya kita sering berinteraksi, padanya kita sering melakukan chat messaging atau teleponan atau bahkan bersosial media bersama, berarti itulah diri kita. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, kamu adalah agama temanmu. Bahwa agama kita dapat ditentukan oleh agama teman kita. Itulah mengapa dalam kali lain Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah kau berteman dengan seorang pandai besi, dalam tanda kutip loh ya. Tapi bertemanlah dengan penjual parfum. Agar apa? Makna yang kita dapat petik dari sabda Rasulullah SAW tersebut adalah bertemanlah dengan orang-orang yang padanya menyebarkan wewangian. Dibandingkan orang-orang yang justru membuat kita terkena dengan percikan api. Yang kelima, bugar untuk ulang tahunmu yang akan datang. Nah, untuk dapat bugar dan sehat sebagaimana orang-orang di Okinawa atau di Jepang, kita mesti eat, move, dan sleep well. Kita harus makan, bergerak, dan tidur yang baik. Makan yang baik artinya jangan makan kebanyakan. Dan makanlah dengan bervariasi. Bahkan di dalam salah satu kisah buku ini disebutkan bahwa penduduk Okinawa itu memakan 18 jenis makanan setiap harinya yang berbeda. Misalnya ada terong, ada kacang-kacangan, ada keju dan sebagainya, sehingga meja makannya itu seperti warna pelangi. Sementara untuk bergerak yang baik, sederhananya tetaplah untuk melangkah setidaknya 6.000 langkah setiap hari. That's why sekarang semakin populer apa yang kemudian kita sebut sebagai smartwatch atau smartband untuk mengukur bukan saja detak jantung tetapi langkah kaki kita setiap hari. Dan sleep yang baik, dalam buku Why We Sleep, Matthew D. Walker menjelaskan setidaknya kita butuh 6-8 jam setiap hari. Nah, aturan ikigai yang keenam adalah tersenyumlah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, senyum adalah sedekah. Senyum membuat circle kita menjadi lebih positif karena kita membagi keceriaan kepada orang lain. Misalnya ketika kita berada pada suatu circle yang banyak orang tersenyum, kita secara tidak langsung juga ikut tersenyum. Berbeda misalnya ketika kita berada atau datang kepada circle yang kebanyakan orangnya pada murung. Kita akan merasa bahwa waduh, vibes dari circle ini agak negatif. Nah, aturan ikigai yang ketujuh adalah berhubungan kembali dengan alam. Kita dapat menyayangi binatang, bisa juga berkebun, atau bahkan sesederhana merawat tanaman di pekarangan rumah kita. Berapa banyak dari kita yang sangat antroposentris atau sangat berpusat kepada manusia tanpa memikirkan apa yang terjadi di sekitar kita atau di alam semesta. Sehingga pohon kita pada tebang, binatang-binatang kita usir, dan lingkungan sekitar menjadi semakin tidak asri lagi. Nah, yang kedelapan, aturan ikigainya adalah bersyukur. Nah, bersyukur kalau kita merujuk per definisi adalah tidak sesederhana alhamdulillah aja gitu, atau hanya diucapkan melalui kata-kata. Bersyukur menurut definisi adalah mendayagunakan seluruh
nikmat yang diberikan oleh Tuhan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga kita dapat bersyukur pada raga, pada apakah itu mata, telinga, dan sebagainya, apakah sudah kita gunakan sesuai peruntukan nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Bisa pula bersyukur kepada air, kepada bumi yang kita pijak, bersyukur kepada orang tua, bersyukur kepada harta yang kita miliki, rezeki yang kita dapatkan, bersyukur kepada nafas yang kita hirup, dan bersyukur kepada pertemanan yang kita dapatkan. Alhamdulillah kita berada pada circle yang positif. Bahkan kita juga jangan lupa untuk bersyukur karena nikmat iman yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kesembilan adalah hiduplah saat ini, atau apa yang oleh psikolog kenamaan sebut sebagai flow. Mihaly menjelaskan bahwa flow adalah kondisi di mana kita sangat fokus kepada sesuatu sehingga kita lupa bahkan pada waktu dan lingkungan sekitar kita. Kenapa? Karena kita sangat fokus, atau bahasa agamanya mungkin khusyuk. Mungkin kita biasa mendapati orang-orang tertentu, misalnya pembuat, kalau dalam buku ini pembuat sushi di Jepang, itu sangat flow di dalam membuat sushinya, bahkan umurnya sudah di atas 100 tahun. Dan aturan Ikigai yang ke-10 adalah ikuti Ikigaimu. Terus gimana kalau kita tidak menemukan Ikigai kita? Jika kita tidak menemukan Ikigai kita, ciptakan Ikigai tersebut. Apakah itu bisa dari misi, profesi, pekerjaan, atau bahkan passion Anda. Atau sesederhana alasan Anda bangun pagi, atau mungkin bisa sebesar Ikigai seseorang yang ingin hidup di atas 100 tahun. Kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.